Oke, selamat datang di video pertama gue. Di sini gue bakal ngebahas terkait sepeda rakitan pertama gue ya. Nggak literally gue rakit sendiri, gue cuman nyari-nyari partnya aja. Sisanya dirakit di bengkel gitu. Cuman partnya emang sesuai yang gue inginkan. Ini bukan sepeda pertama gue juga ya. Ini udah beberapa kali gue ganti sepeda. Sepeda pertama gue itu ada di Mini Velo Polygon Zeta VT. Terus gue ganti ke Sally, itu ke Evenhound Storm. Terus gue ganti lagi tuh ke Mini Velo Polygon Zeta 2 yang ungu. Abis itu gue udah mulai pindah ke road bike, itu udah mulai serius untuk sepedaan. Pakai Polygon S7D, Stratos S7D. Abis itu gue ganti dari road ke gravel pakai Polygon Band R7 yang warna oranye. Dan sampai sekarang gue ganti ke Moso 735 GVL. Kenapa di sini gue ngerakit sepeda? Pertama, gue tuh punya spesifikasi yang gue mau lah gitu. Gue pengen komponennya itu yang gue pengen gitu. Jadi sesuai sama kebutuhan gue. Terus butuh sepeda yang reliable. Gue bisa bawa di medan berat. Terus gue bisa ngebut-butan bisa. Buat nanjak bisa. Ya segala medan lah bisa dihajar gitu. Dan materialnya itu sesuai yang gue butuhkan juga. Contohnya ya, kenapa gue nggak pakai frame karbon atau kenapa nggak pakai frame chromoly? Pertama, kalau karbon itu perawatannya cukup rumit ya, apalagi kalau ada crack. Itu wah, harganya bakal drop parah gitu ya. Terus chromoly itu gue kurang suka tubing yang kayak pipa-pipa gitu, yang bulat-bulat gitu gue kurang suka. Nah, jadi gue pilihlah yang aluminium gitu. Biasa aluminium kan lebih modern, jadi lebih gampang untuk dibentuk-bentuk tuh. Bentuknya nih kayak gini ya, agak kotak-kotak, tubing-tubing yang bisa di custom gitu ya. Ada gede di bawah, di atasnya juga lebih mengerucut. Karena gue butuh yang aluminium, nah gue pilihlah yang Moso 735 GVL ini. Kenapa gue pakai yang frame 735 GVL ini? Pertama, dari looks-nya bisa lu lihat aja ganteng banget gitu. Modern, terus warnanya juga gue suka. Terus ini nih, tulisan Moso-nya tuh nggak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi orang kalau baru lihat tuh nggak terlalu ngeh ini frame apaan gitu. Kecuali emang ini kelihatan tapi nggak terlalu jelas lah ya, cukup kecil. Ya masih oke lah gue. Soalnya yang gedenya nggak terlalu kelihatan. Terus udah pakai internal cable ya. Nah ini kalau lu pakai yang stem bawaannya Moso yang internal cable, itu harusnya ini kabelnya udah minim. Cuman gue nggak pakai stem yang internal cable dari Moso-nya. Terus materialnya udah aluminium 7005 ya. Nah, aluminium 7005 ini bedanya dengan yang biasa umumnya setahu gue ya, aluminium entry level tuh di seri 6000. Nah, seri 7000 tuh udah lebih kaku. Jadi lebih responsif, power transfer lu lebih efisien ya kalau pakai material yang 7005 yang dipakai di GVL 735 ini. Ke geometri untuk eletnya ini cukup banyak nih. Dari forknya ada 3, kanan kiri 6 jadinya. Terus di tube yang bagian tengahnya ini ada 3 elet. Di seat tube-nya ada 2 elet. Terus lu kalau mau pasang spatboard gitu ya atau rack itu udah support juga sih. Di sini ada ulir-ulirnya. Ada ulir-ulirnya itu. Cukup banyak sih untuk eletnya. Dapat apa aja kalau beli frame-nya? Yang pertama dapat frame. Udah pasti ya. Forknya ini udah karbon. Ini udah karbon forknya. Terus TA dapat depan belakang. Terus ini seat clamp dapat juga. Sama ini kali ya, yang compression plug sama top capnya itu udah dapat dari Moso ya. Oke, kita lanjut
ke pembahasan yang grup set ya. Nah, karena gue tadi butuh sepeda yang bisa di medan berat, jadi gue butuh grup set yang bisa diajak kemanapun juga. Bisa di medan berat, mau ngebut bisa, terus mau nanjak bisa, jadi bisa di segala medan. Makanya gue pilih di sini GRX yang 822 1 kali 12 speed. Kenapa gue pakai yang 1 kali 12 speed? Karena yang single tuh lebih sederhana ya. Jadi gue nggak perlu mainin FD-nya lagi, nggak perlu dipikirin FD-nya, cukup RD doang. Jadi jauh lebih simple menurut gue. Untuk cranknya itu gue pakai yang bawaan juga ya, grup set 820. Depannya rasio 42T, terus yang belakang itu 1051T. Jadi rasionya tuh cukup luas ya jangkauannya ya. Lu ngebut bisa banget, lu nanjak juga bisa banget. Di RD-nya juga pakai yang 820, yang SGS ya, tipenya SGS biar bisa masuk 510 ke 51. Jadi rentang lebih panjang. Terus fitur yang gue suka itu juga Shadow RD Plus ya. Ada di tuas di RD-nya tuh di sini. Nah ini. Itu kalau lu aktifin, kalau masuk pas medan gravel dia lebih tegang ya. Jadi rantainya itu nggak terlalu mantul-mantul gitu. Chainnya gue pakai yang Deore XT yang udah support 12 speed juga. Kaliper pakai bawaan juga, kalipernya yang 820. Udah hidrolik. Terus drifter juga bawaan 820. Rotornya gue pakai rotor Deore XT. Terus untuk bottom bracketnya gue pakai yang Rode punya ya, itu BBR 60 seri Ultegra kalau nggak salah ya. Untuk bottom bracketnya nggak loncer-loncer banget, case seramik, cuman ya oke lah untuk dibawa gravel. Oke, kita lanjut ke wheelset ya. Di sini gue pakai wheelset full chrome Rapid Red 900 DB, bannya Pirelli. Nah ini kenapa gue pakai yang full chrome? Sebenarnya gue pengen pakai Strammer Tempo 30 ya, cuman kebetulan gue di Facebook itu dapet harga ini udah paketan ya, ban sama wheelsetnya dapat harga yang lumayan oke lah. Kalau gue pakai Strammer lebih looksnya tuh lebih padat ya, karena dia lebih tinggi profilnya, tinggian tuh 30 mili. Cuman hubnya tuh masih Hyperglide. Kan kalau pakai yang 12 speed 1051 tuh butuh yang microspline. Nah kalau lu beli yang Tempo perlu ganti juga tuh free hubnya yang ke microspline, nambah budget lagi. Jadi gue pikir-pikir ya udah sekalian aja ambil yang full chrome gitu ya. Walaupun full chrome ini yang Rapid Red 900 ini di keluarga Rapid Red itu setahu gue yang paling rendah deh, paling entry level ya. Tapi karena jauh lebih murah, gue ambil di Facebook ini dan kondisinya masih baru dibandingkan yang Strammer Tempo. Untuk bannya gue pakai Pirelli 700 x 40C. Kenapa pakai yang 700 x 40? Gue udah pernah nyobain 700 x 45. Enak sih ya. 700 x 45 tuh enak untuk dibawa di gravel karena dia empuk banget ya. PSI-nya bisa rendah juga. Tapi pas lu di road itu kerasa, beratnya kerasa. Nah, sedangkan yang kalau di bawahnya misalnya lu pakai 700 x 35 itu di road enak banget, cepet gitu ya. Tapi kalau dibawa ke gravel itu kerasa banget ya, lebih kecil soalnya. Jadi menurut gue yang 700 x 40 ini sweet spot sih, paling enak. Diajak ngebut oke, diajak gravel juga oke gitu. Setupnya gue pakai tubeless ya, karena wheelset dan tire-nya udah pakai tubeless ready. Ya udah sekalian aja pakai tubeless biar bisa tekanannya juga lebih rendah gitu ya kalau mau dibawa gravel. Kita masuk ke cockpit ya. Cockpit di sini gue handlebar pakai Zip SL70 XPLR yang tipe Explorer ya, atau yang gravel ya. Panjangnya 40. Kenapa gue pilih yang Zip? Karena gue dapet review dari Bike Rider
Ini cukup oke sih, rekomendasi dari Bike Rider juga. Terus bar tab gue pakai Strummer Lizard. Sebenarnya gue pengen pakai Strummer yang gel ya, cuman udah pada habis gitu ya. Itu enak banget tuh yang gel tuh. Terus pakai stemnya dari Tosik ya, dari China setahu gue Tosik ini. Pakai yang kemiringannya itu 6 derajat, panjang 70 mili. Nah, kenapa gue pakai stem yang 70 mili? Karena top tube-nya itu cukup panjang ya. Itu buat mengkompensasi juga ya. Terus saddle gue pakai Fizik Argo Terra X3. Ini gue ambil karena dari rekomendasi Bike Rider ya. Yang terbaik, salah satu yang terbaik lah untuk dibawa gravel. Terus di sini seat postnya gue pakai Tosik yang murah meriah lah, udah karbon sih. Pedal di sini gue pakai yang PD M540, udah dual side juga ya, jadi lebih enak lah kalau mau dibawa gravel. Untuk feel ridingnya gue udah coba bawa sekali sih ya, sekitar 60 kilo 3 jam riding. Overall untuk ridingnya menurut gue sih cukup agresif ya, jadi buat lu yang pengen lebih santai gitu ya ridingnya, menurut gue sih bisa pakai stem yang lebih pendek. Kan gue pakai 70 nih ya, tergantung badan lu juga ya, mungkin bisa lu pendekin ke 50. Gue tinggi 163 ya. Saddle mungkin bisa lu agak majuin. Ini subjektif menurut gue sih, emang karena gue sebelumnya pakai band itu lebih responsif sih yang Moso ini. 3 jam riding nggak ada pegel-pegel sih, badan gue aman-aman aja. Mungkin tergantung setup lu juga ya, sesuaiin sama ukuran tubuh lu lah. Terus untuk gear X 820 nya mulus banget, enak banget pakai gear X 820. Shiftingnya mulus banget, terus rasionya luas. Recommended kalau lu mau pakai yang bisa di segala medan, gear X 820 atau 822 yang single speed recommended. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan kalau sebelum lu beli frame Moso ini ya. Pertama itu di top tube-nya. Top tube-nya itu gue pakai size ini 44. Tapi top tube-nya tuh 545, itu menurut gue agak panjang ya. Gue biasa tahu gue normalnya untuk ukuran 44 tuh di sekitar 520 530 panjang top tube-nya. Ya ini 545 cukup panjang sih. Makanya gue ngakalin dengan pakai tadi stem yang lebih pendek sama seat postnya itu yang zero offset ya, biar dia nggak terlalu ke belakang. Biasa kan ada yang offset tuh 15, 20, 30. Gue pakai yang zero offset biar nggak terlalu ke belakang untuk saddle ya. Tire clearance ini gue baca sih kalau dari websitenya itu 45 ya, karena gue ini pakai 40 itu ya masih ada space, cuman kayak 45 mulai mepet gitu. Untuk lu yang suka pakai ban lebar misalnya 50 atau 45 ke atas lah ya, itu perlu dicoba dulu deh aman atau enggak. Karena dia pakai materialnya tadi 7005 ya, jauh lebih kaku dari yang seri 6000 aluminium ya. Jadi getarannya tuh lebih kerasa sih menurut gua kalau di gravel. Cara lu kompensasinya ya pakai ban yang lebih gede atau lu setup tubeless gitu biar bisa tekanannya rendah, jadi lebih enak. Untuk budget gua ngebangun ini sebenarnya mungkin bisa budgetnya dipakai untuk beli sepeda karbon yang second kali ya. Cuman gue memilih untuk rakit sendiri karena komponennya yang gue mau, jadi ada kepuasan tersendiri aja ya dengan lu ngerakit, karena komponen pure semua yang lu mau gitu, yang lu butuhkan. Terus pesan dari gue setelah ngerakit, fokus kalau mau ngerakit tuh menurut gue frame udah oke sih ya. Dengan harga 4,5 ini gue dapet. Mungkin budget lainnya lu bisa fokus ke group set sih. Itu jauh lebih bikin feel ride-nya menyenangkan sih kalau lu upgrade di group setnya. Baru nanti mungkin ke wheel set, baru yang lain-lain ya, ke cockpit gitu. Oke, sekian dari gue untuk videonya. Kalau ada pertanyaan terkait
rakitannya atau masukan untuk sepeda gue, tulis di kolom komentar. Thank you.